Halo teman-teman, belakangan muncul dua bocoran scene High and Low The World's Exposed yang memperlihatkan Binzo ditendang oleh Fujio dan terpental cukup jauh. Juga Yuken dan Todoroki yang diserang Ryo. Dua scene ini membuat banyak penggemar beropini bahwa Binzo, Yuken, dan Todoroki kalah dalam pertarungan tersebut. Namun dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa opini tersebut tidaklah benar. Menurut saya, Binzo dan Todoroki tidaklah kalah. Saya juga akan menyinggung sedikit terkait Yuken. Kalau kalian berpikir Binzo bakal kalah hanya gara-gara satu tendangan super Pujio, maka kalian harus mengetahui pola film action. Dalam film aksi dan pertarungan, ada proses aktivasi kekuatan. Misal, Power Rangers yang harus berubah ketika sudah tahu kekuatan musuh. Terus ada Ultraman yang akan meningkat kekuatannya ketika ia telah terkena banyak serangan dan dadanya sudah berkedip-kedip. Nah, begitu juga dengan Binzo yang dikenal sebagai zombie Suzura. Untuk mengaktifkan kekuatan zombinya, tentu harus mendapat serangan semisal tendangan, sebagaimana Guriko memasuki mode iblis atau Maeda Majisuka saat mengaktifasi kekuatan ketika ada yang mengatakan serius. Di trailer kalian bisa lihat, setelah sutradara mengaktifasi kekuatan sang zombie dari Suzuran dengan ditendang oleh Fujio, maka terjadilah Binzo versus Everybody. Kenapa saya mengatakan Binzo tidak kalah? Lihatlah ketika Mercy turun. Dia tidak turun untuk bertarung, tapi menenangkan situasi agar Binzo tidak terus mengamuk dan merugikan pasukan Suzuran. Jika Binzo dan Magoroku kalah, maka Mercy pasti akan turun untuk bertarung. Tapi, melihat Magoroku dan Binzo di atas angin, dia turun dengan santuy. Dengan kecerdasannya, Mercy menilai pengeroyokan Fujio tidaklah adil. Jika mau bertarung, Fujio lebih baik membawa pasukan atau by one melawan salah satu petinggi di tempat yang telah ditentukan. Sebab Suzuran biasanya bertarung tanpa kecurangan. Bisa 1 lawan 1 atau geng melawan geng. Serizawa pernah memarahi anak buahnya karena melakukan kecurangan sebelum berperang melawan Genji. Karena kasihan melihat Fujio sendirian, Mercy membiarkannya pergi dan membicarakan motif kedatangannya saat Lao datang. Nantinya, setelah mendapat informasi yang cukup dari mata-mata mereka, Kamui, mereka memutuskan untuk refreshing melihat peperangan di kota sebelah. Kita berpindah ke scene Todoroki dan Yuken yang diserang Ryo. Menurut saya, mereka tidaklah kalah, akan tetapi diambil alih pertarungannya. Sesampainya Suzuran di lokasi pertarungan puncak untuk refreshing, mereka pasti menawarkan agar bertarung adil, 1 lawan 1. Maka turunlah Fujio melawan Ryo Suzaki. Lalu, kenapa Yuken harus dibantu Todoroki? Seperti kita tahu, posisi Yuken agaknya mirip seperti Makise saat melawan ketua Housen, di mana Makise yang sudah kelelahan melawan banyak pasukan khusus harus melawan Narumi Taiga yang baru selesai makan. Nah, Yuken sudah melawan salah satu pentolan Senomon. Saat masuk ke arena puncak, dia dengan sisa tenaga harus melawan Ryo si petarung andalan yang menunggu dengan kondisi prima. Sudah pasti ambyar si Yuken. Maka datanglah Todoroki yang membantu Yuken untuk tetap berdiri. Dan kalau kalian lihat di bocoran film, Todoroki itu tidak menyerang, tapi menghindar. Nah, di tengah hindar sana hindar sini, si Todoroki enggak kena-kena karena memang Todoroki sangatlah lincah. Di sanalah nanti Fujio akan datang. Di perang puncak, Fujio nanti sepertinya akan melawan Kurocho saja, karena di perang sebelumnya dia sudah melawan salah satu petinggi, sementara Yuken dan Todoroki akan membersihkan seluruh petinggi untuk memastikan tenaga Fujio masih prima saat pertarungan puncak. Nah, saat pertarungan berlangsung nanti, si Todoroki bakal membantu Tsukasa dan mengamankannya. Itulah kenapa dia yang bersama Tsukasa saat pertarungan berlangsung. Nah, nanti saat Fujio sudah menang, barulah Tsukasa diberikan kepada Fujio. Lalu, kenapa bukan Todoroki yang mengalahkan Ryo? Apakah Todoroki lebih lemah dari Fujio atau Ryo? Tentu tidak. Dua alasan. Pertama, High and Low biasanya menempatkan tokoh utama, bukan tokoh terkuat di pertarungan akhir. Seperti Cobra dan dua mantan petinggi Mugen yang melawan Kohaku saat perang besar melawan Dao. Padahal di sana, ada Amamiya Brother yang ditugaskan melawan Ice dan pasukannya oleh sutradara. Dan kita tahu, Masaki dan Hiroto lebih kuat daripada Cobra, Yamato, dan Tsukumo. Selanjutnya,
Jika Shenomon cukup percaya diri dengan kekuatan Ryu yang dianggap mampu mengalahkan seluruh petarung Oya, maka mereka tidak perlu meminta bantuan dua sekolah lain. Sebagaimana praksi Genji dan Serizawa yang tidak butuh praksi trio Ibuzuka dan Bando saat melawan Housen. Mereka sudah yakin, cukup dengan dua praksi itu, Housen bisa rata. Namun faktanya, di film ini, Shenomon harus menyewa dua sekolah untuk bergabung melawan Oya. Kenapa? Jawabannya adalah Oya punya banyak praksi kuat, dan yang terkuat di sana adalah Todoroki. Todoroki disegani karena kekuatannya tidak jauh berbeda dengan sang legenda, Murayama-san. Ada yang beropini Todoroki itu lemah karena kalah sebanyak 3 kali. Namun jangan lupa bahwa yang mengalahkan itu adalah Murayama. Itu pun hard win, alias perlawanannya si Todo sangat kuat. Mengenai kekalahan Todo saat ditemui Murayama, ya itu karena dikeroyok. Perlu diketahui, kalau dikeroyok dan kalah jumlah, jangankan Todoroki, sekelas para leader sword saja bisa kalah. Contohnya Cobra saat digojlok oleh Kuryu, dan Smoky yang bahkan sampai mati setelah pengeroyokan. Jadi itu bukan alasan untuk meragukan kekuatan Todoroki. Yang jelas, dia pernah mendatangi sebuah sekolah hanya bertiga dengan Suji dan Shibaman. Satu-satunya petarung Oya yang belum kalah melawan Housen. Dia juga berperan besar saat melawan pasukan Kidra, dan dia juga masih berdiri sampai akhir saat perang besar melawan Mighty Warrior dan 500 pasukan Dao. Dan rumornya, trio Ebara nanti itu dihabisi Todoroki sendirian. Dan yang pasti, High and Low sudah mengonfirmasi bahwa yang terkuat di Oya saat ini adalah Todoroki, bukan Fujio.